Kenapa Satrio Piningit bisa ditakuti di alam sana? Karena kita lahir di Nusantara, besar di Nusantara, makan hasil dari tanah Nusantara. Pelajari dulu yang ada di Nusantara baru keluar. Jangan sampai matahari terbit dari barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal ya. Yang belajar atau yang usaha juga lancar dalam perjalanan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ke pembahasannya, saya ingin memberikan keterangan gitu, maksudnya memberitahu ya, seperti biasa bahwa pembahasan ini masih tetap tentang atau untuk para spiritualis ya, agar isi dalam video ini mudah-mudahan dimengerti dan bisa memahami menurut tugas dan bidangnya masing-masing gitu ya. Jadi spiritualis ya, untuk para spiritualis gitu ya. Tapi seperti biasa saya menyebutnya sebagai bocah angon atau Satrio Piningit gitu, tapi untuk spiritualis gitu ya, biar mudah saja mengerti gitu. Baik, pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang tugas-tugas seorang Satrio Piningit ya, dan budak angon. Tugas-tugas yang dimiliki Satrio Piningit dan budak angon, mereka bertugas sesuai dengan zamannya gitu ya. Zaman karena setiap zaman, setiap era itu ada Satrio Piningitnya, ada budak angonnya gitu kan. Itu ada gitu di setiap, ibaratnya apa ya, kalau yang sering dibahas di channel-channel lain, kalau nggak salah setiap 100 tahun sekali gitu ya. Nah, kalau dalam setiap 100 tahun sekali itu ada gitu kan, nah berarti di zaman ini juga ada gitu. Untuk tugas-tugas yang ibaratnya apa ya, Satrio Piningit ya, biar saya jelaskan dulu tentang Satrio Piningit ya. Jadi Satrio Piningit gitu, kenapa namanya Satrio Piningit, terus dibilang bisa menguasai alam, bangsa jin gitu kan ya, menguasai alam lain lah gitu ya selain alam manusia, karena beliau bertugas memang di alam sana gitu, di alam sana. Terus kalau budak angon, kenapa dibilangnya budak angon gitu kan? Nah, kalau budak angon lebih ke manusianya ya, lebih ke manusianya gitu ya. Ini ibaratnya sebenarnya
bisa disebut satu kesatuan atau dalam satu raga manusia gitu ya, tapi bisa juga berbeda gitu. Berbeda dalam arti begini, kalau yang ibaratnya memiliki sifat budak angon, tapi beliau misalkan tidak bisa apa, tidak, maksudnya bukan spiritualis lah gitu ya, berarti kan satu yang berbeda gitu. Kalau ada spiritualis tapi tidak memiliki sifat budak angon ini gitu, jadi bisa dibilang terpisah. Tapi ada juga yang ibaratnya memiliki sifat budak angon sama memiliki sifat satrio piningit gitu. Nah, saya ingin menjelaskan tentang tugas-tugas menurut masih dalam Jangka Jayabaya Uga Wangsit Siliwangi gitu kan, yang saya pelajari ternyata beliau-beliau itu sebenarnya itu jangka atau uga itu lebih ke gambaran bukan seseorang gitu ya, tapi gambaran untuk kita semua gitu, untuk kita semua umat manusia gitu ya. Kalau gambaran untuk seseorang berarti nanti akan muncul satu orang begitu kan. Nah, sementara kalau dari hadis kan akhir zaman ada ibaratnya kiamat kan gitu kan. Kalau dalam hadis kan ada kiamat gitu, ada matahari terbit dari barat gitu kan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas-tugas lah, tugas gitu ya, tugas-tugas spiritualis gitu ya, sama ibaratnya maaf ya budak angon lah gitu, tapi jangan terlalu dipatok dengan ini gitu. Jadi gini, Satrio Piningit dalam Jangka Jayabaya disebut putra Batara Indra gitu ya. Putra Batara Indra memiliki berwatak bala dewa gitu kan ya. Nah, kalau di kita telah lagi, terus banyak cerita yang saya dengar bahwa Satrio Piningit menguasai alam gaib gitu kan, menguasai alam gaib gitu. Nah, terus saya dengar lagi karena didampingi oleh Eyang Sabdo Palon gitu ya. Nah, jadi begini, yang namanya Satrio Piningit ya, yang namanya Satrio Piningit, beliau bekerja di alam sana karena ahli spiritual bisa gitu ya, ahli spiritual bisa walaupun secara dohirnya kelihatan manusia biasa gitu, tapi beliau bisa menguasai alam sana karena bekerja di alam sana gitu ya. Kenapa bekerja di alam gaib lah ya gitu. Saya mau tanya, yang merusak pola pikir manusia itu dohir atau gaib? Yang merusak pola pikir manusia
hasutan menguasai hawa nafsu. Itu awal mulanya dari mana gitu? Ya, iblis, setan di sini, ego kita. Itu kan hal yang goib. Nah, di situ Satrio Piningit memeranginya di alam goib. Supaya apa? Supaya tidak menghalangi. Agar apa? Agar membuka gitu, membuka pola pikir yang selama ini ibaratnya pola pikir yang kalau dibilang monoton lah gitu. Pola pikirnya monoton, tidak banyak merubah, malah banyak merugikan. Nah, yang diperangi Satrio Piningit itu goibnya. Agar apa? Agar terbuka gitu. Agar bisa menguasai hawa nafsunya. Kalau hawa nafsu udah kita kontrol gitu kan, nah baru budak angon memberi masukan kepada manusianya, dohirnya gitu. Untuk apa? Agar kita senantiasa merubah pola pikir kita yang selama ini pola pikir kita terkurung di situ gitu, terkurung di itu saja gitu. Makanya saya nyarankan untuk mencari yang tidak terasa dan yang tidak terlihat dan tidak terasa gitu. Ibaratnya jangan sampai monoton gitu, yang tidak terlihat dan terasa itu sesuatu yang baru gitu. Nah, itu tidak terlihat dan tidak terasa itu yang sesuatu yang baru gitu ya. Kalau kita lihat berarti itu yang udah kita lihat, udah kita rasakan, ya itu udah kita rasakan. Coba kalau kita cari yang tidak terlihat dan tidak terasa, nah itu sesuatu yang baru. Pola pikir ini jangan begitu saja, jangan sampai monoton gitu. Cari, gali terus yang baru gitu, agar kita pintar, agar kita bisa berkembang gitu sebagai anak bangsa. Bukankah tujuannya Satrio Piningit atau budak angon itu membawa Nusantara menjadi mercusuar dunia? Kalau kita terjebak dengan pola pikir yang sama, bagaimana kita bisa berkembang? Cari sesuatu yang baru untuk usaha, mencari rezeki. Untuk kita ibaratnya beribadah, banyak yang tak terlihat dan tak terasa itu gitu. Nah, sekarang balik lagi ke manusianya itu sendiri gitu. Apakah siap? Kalau emang kita menanti-nanti yang namanya Satrio Piningit, yang namanya budak angon, apa kita siap dengan pola pikir yang masih monoton? Buktinya pola pikir yang sekarang kita jalani apa yang kita dapat gitu? Negara begini, harga makin mahal, kehidupan makin sulit. Itu karena tidak berkembang pemikiran. Pola pikir hanya terpatok ke situ, tidak mau menerima sesuatu yang baru.
makanya gampang manusia itu dikuasai oleh hawa nafsu. Coba difikirkan lagi gitu ya. Jadi menurut saya tugas Satrio ini lebih ke alam goib untuk memerangi goibnya. Tugas bocah Angon untuk menyadarkan orangnya, membuka pola pikir yang baru. Ibaratnya seperti guha atau tempat yang gelap gitu. Nah, diberi penerangan oleh bocah Angon. Satu titik, kalau manusia itu bisa berkembang, penerangan itu akan menerangi semua kegelapan itu. Kan saya sudah bilang, bocah Angon, Satrio ini, kalau mereka hanya satu orang, saya nggak percaya bisa merubah dunia. Nggak percaya saya. Tapi kalau mereka Satrio Piningit, para Satrio Piningit, para budak Angon harus bekerja sama, bersatu. Yang memiliki sifat budak Angon, yang memiliki sifat Satrio Piningit, kerja sesuai apa? Sesuai kapasitasnya gitu. Yang terlalu memaksakan. Karena yang ingin dibenahi itu pola pikirnya, pola pikir manusia itu sendiri, agar manusia Nusantara itu cerdas gitu. Mencari sesuatu yang baru yang tidak terlihat dan tidak terasa. Kalau pengetahuan kita hanya sebagai itu aja, berarti kan itu udah terlihat dan udah terasa gitu. Nah, cari yang baru gitu. Kenapa saya membahas ibaratnya lain daripada yang lain, ibaratnya gitu kan. Nah, itu karena saya mencari yang tidak terlihat dan tidak terasa, ibarat begitu gitu. Coba dipikirkan lagi ya. Saya hanya mengajak gitu, hanya mengajak, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Kelebihan kita bermanfaat, ibaratnya kita bisa bisa menahan, ibaratnya membantu orang gimana gitu kan. Nah, itu kita manfaatin sebagai Satrio Piningit gitu. Karena Satrio Piningit, kesatria dipingit, kesatria yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat gimana? Doi tugasnya di sana. Kalau mau tahu cirinya nih di alam goib, saya kasih tahu. Makhluk mana yang tidak kenal sama beliau, begitu aja udah. Kalau udah tahu beliau itu siapa, makhluknya udah pada takut sendiri gitu. Kalau mau tahu gitu ya di alam sana, karena yang mendampinginya siapa? Ayang Sampai Falon kan? Nah, Ayang Sampai Falon itu siapa? Gitu kan? Atau yang Semar itu siapa? Kita bicara Nusantara saja ya, Nusantara saja, ibaratnya maaf kata gitu ya, saya juga muslim itu. Kalau bilang Sampai Falon itu Nabi Khidir gitu,
Bukan, karena Nabi Khidir itu bukan nabi sebenarnya. Beliau itu malaikat yang diturunkan ke bumi untuk mengayomi para nabi. Karena turun ke bumi itu jadi nabi. Begitu. Sementara Eyang Salur atau Eyang Semar mengayomi para raja. Begitu. Para raja dan para ahli spiritual yang benar-benar bisa menguasai hawa nafsunya. Nah, beliau yang mengayominya, yang senantiasa selalu membantu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan gitu. Kalau ada spiritualis yang menjual keahliannya, itu spiritualis yang termakan oleh dunia. Coba pahami lagi ya. Pesan saya, cari sesuatu yang tidak terlihat dan tidak terasa. Itu saja. Ya. Semua spiritualis diayomi oleh beliau, apalagi spiritualis yang benar-benar titisan keturunan daripada raja, diayomi oleh Eyang Semar atau pemuda berjanggut. Kalau tahu Eyang Semar itu siapa, pasti ngerti kenapa Satrio Piling bisa ditakuti di alam sana. Hanya iblis saja yang tidak takut, karena itu musuh utamanya. Jadi kita bicara tentang Nusantara saja ya, karena kita lahir di Nusantara, besar di Nusantara, makan hasil dari tanah Nusantara, itu ya. Pelajari dulu yang ada di Nusantara baru keluar. Jangan sampai matahari terbit dari barat. Matahari itu harus terbit dari timur. Kita tuh orang timur, harus menerangi semuanya. Jangan sampai matahari terbit dari barat gitu, barat yang menerangi timur, jangan sampai begitu. Kita ini yang harus menerangi semuanya gitu. Dipahami aja ya pemirsa ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Cukup sekian ya pemirsa, mudah-mudahan benar-benar ada manfaatnya, mudah-mudahan pemikiran kita terbuka semuanya ya. Sekian pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.